Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai mata kuliah statistik dan perencanaan eksperimen. Kemudian untuk bab yang akan kita pelajari yaitu mengenai regresi dan korelasi linier sederhana. Ya. Kita berangkat dari definisi dari analisa regresi linier. Ya. Analisa regresi linier digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain. Yang kedua, tujuan dari analisa regresi linier ini yaitu untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Ya. Jadi dengan kita melakukan analisa regresi linier, kita dapat memperkirakan nilai suatu variabel saat variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya. Kemudian kita juga bisa mempelajari dan mengukur hubungan statistik ya, yang terjadi antara dua atau lebih variabel tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Terdapat dua variabel dalam analisa regresi linier sederhana. Yang pertama yaitu variabel terikat atau dependent or response variable. Ya. Variabel terikat ini merupakan variabel yang akan diestimasi nilainya. Biasanya dia diplot pada sumbu Y. Kemudian jenis variabel yang kedua yaitu variabel bebas atau disebut juga sebagai independent or explanatory variable. Variabel bebas ini merupakan variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap nilai variabel terikat. Biasanya variabel bebas ini diplot pada sumbu X kalau kita gambarkan kurvanya. Untuk lebih jelasnya dalam membedakan antara variabel terikat dan juga variabel bebas, kita lihat contoh salah satu tugas akhir yang ada di Departemen Teknik Material. Terdapat suatu judul tugas akhir atau judul penelitian mahasiswa yang judulnya ialah analisa penggunaan beberapa jenis arang lokal sebagai reduktor terhadap peningkatan kandungan Fe dalam proses pembuatan besi sponge atau sponge iron. Kita lihat judulnya analisa penggunaan beberapa jenis arang lokal. Ya, maka kita dapat menentukan variabel terikatnya itu apa. Kalau kita lihat definisi variabel terikat sebelumnya, bahwa variabel yang akan diestimasi nilainya atau kita lihat responnya terhadap variabel lain, maka yang disebut variabel terikat di judul ini yaitu tentang peningkatan kandungan Fe, karena kita ingin mengamati ya jenis arang sebagai reduktor terhadap kandungan Fe. Ya, sehingga variabel terikatnya berupa kandungan Fe. Sedangkan variabel bebas yang bisa kita dengan bebas memvariasikannya untuk mendapatkan nilai maksimum atau nilai optimum dari variabel terikat yang di sini merupakan peningkatan kandungan Fe. Variabel bebasnya yaitu apa? Beberapa jenis arang lokal. Jadi tidak hanya satu ya arangnya yang digunakan. Ada arang tipe A, tipe B, tipe C. Kemudian setelah kita lakukan penelitian, kemudian kita plot pada suatu grafik, kita akan mendapat hubungan antara sumbu X-nya jenis arang, sumbu Y-nya persen Fe. Ya. Sesuai dengan definisi tadi, maka variabel terikat itu pada sumbu Y yang merupakan persen kandungan Fe atau respon yang diamati. Kemudian untuk variabel bebasnya kita plot pada sumbu X yaitu jenis arangnya. Dalam penelitian ini
digunakan 3 jenis arang. Arang A memberikan peningkatan 21%, arang B memberi peningkatan 18%, arang C memberi peningkatan 31%. Angka 21%, 18%, 31% itulah yang disebut sebagai variabel terikatnya. Dan jenis arangnya, arang A, arang B, dan arang C merupakan variabel bebasnya. Dalam analisa regresi, kita menginginkan agar sum of square error atau SSE rendah. Kita bandingkan plotting saat SSE besar dan SSE kecil. Kita lihat kalau yang SSE-nya besar, hampir semua titik plot itu jauh berada pada persamaan garis linearnya. Sedangkan waktu SSE-nya kecil, dia akan berada di antara plot tersebut. Ya, bisa dikatakan errornya kecil, dan kita menghendaki hasil analisa regresi linear kita memiliki sum of square error yang kecil.